maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang belakang ada yang belum baca ke Pak Idam ada ya? Ya, maju. 3 anak. Sudah semuanya? Sudah, yang belakang sudah semua? Berarti balik mulai dari sampean. 3. Baca ke sini. Yang lain silakan cari pasangannya sendiri. 3, 1, 2, 3. Ini. Iya. Duh, kok nggak bawa kita? Iya. Nah. Oh ya wes, berarti sing lainnya aja. Jenengan nyimak apa temannya berarti. Ke sini Pak. Ini. Jenengan. Ada di sini. Jinayat mana? Tak marine. Tak balik. Ya. Apa sih? Nikah. Lanjut Alhamdulillah. Lanjut kafaratu iki. Lanjutannya iki. Nah, kafaratu iki rokok. Apa sih gampang dikasih? Salimatin terselamat minal uduki saling al-mudirati kam bahayani fa'ilan ya mongko langsung Orang nemu. Lanjut ibu. Fasya mensahro ini.
Pun. Ya. Buat anak mengatasi kang madani perang mengatasi perang kusiro aman kusiro kawan kusiro tasio aman kusiro tawi mohon kusiro paman kusiro kang kawan kusiro Lanjut. Taruh. Dinas Fisadi kelawan kata ciri kelawan kandanane dan dua Dinas Fisadi kelawan kata ciri Ini. Terus. Lima yang dalam barang dunal fardi. Dia apa? Kangetan. Lawan salah sijine kelawan saksi awil ikrari utawa ngakoni lan ora dikat sapa wong berkawi kelawan kita ismil dan Ya pun. Dibuka agamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Abdul Wahid ibn Zuhdi alhamdulillahi rabbil mubadi tsumma salatu ma'assalami ala nabi wa alihi kiram.
bada bima bil aini qad ta'allaqa indaqa madul maiti thumma lahiqa munatuhu urfan duyunun mursala wasiyatun munjazatun kal warasa asbabul walan nikah wan nasab wadihatul islami thumma qad hajar faslun walikun wa ikhtilafud dini wariddatun wa dawru bil yaqini azzaju wabnun wa nuhu abun abu wal aku wabnu wa ammun wa banu man akaqal wa bintun zawjah wa bintul ibni thumma ukun jata ya'khudhu kulla asibatin asibu walil makharijil furudu tashabu fanisfu fi mas'alatin dusnaini talatatun lisulfi wa sulfaini lissuksi sittatun lirub'in arba'a wa tunun zawjatun lahu zamaniya rukun lahu mafariha wa inudi fanisfu thumma a'tiha ruk'an uli ma'adamil far'i wa thumman intaji wahidatan aw adadan hunatari asibu in adim tafa'an bidhakar asudsu bil unsa ma'al baqistaqar wa ja'ala ba'umi ta'wa jubihi libadihi ma'ihuwatin fantabihi susulah bil bari au ta'adudi ikhwati wa sulsu ilam tajidi wa sulsu bakin ma'amin wa zawjah rukan zawji kasus sintirka bil ibni asibha wa inta adada fatulutani nisfu itman faradat uhjub bil ibni binta wa in udi muhasibun fadibna daini tan'adi wa bibni hasib kadami asfala ma'adadin mimman ala thumma ja'ala sudah sama'al binti wa inta adada fatulutani nisfu inta faradat bila karil far'i jubana wal ami wa bisyakiki wa bil unta asibi wa adiyan nisfa ma'at tafarrudi wa adiyan sultaini bitta'atudi wal uqda bil abi jubin bimanduki wa bisyakiki wa syakikot ya'tabir in husibat kada idha ta'addada walam yakun mu'asibun fa'usibat bil akhi asibi wa bil unta far'i wa sudsu masadiqatin bil qadai wa atiyan nisa wa in ta'addada fa'adiyah sultaini mahma kasurat wa waladal ummi bi far'i ujub wa bi abin wa jaddi ay abil ab was-sulsul wahid tudun lil ada sawi bil udada karan ila wara bil ummi wal qurba la jubtum mazid mudlan bil qurbani man bihi tarik wa fardu wa sulsul wa inda adada datul qarabataini zaman akhradat wa kullaman hadat di ghairil warithi min jadadil maiti falatu warithi wa man bi ghairi warithin adlahila maitin fa'an yirfin bidalika khala al-ibnu fadnu akhuhu minhuma thumma akhuhu min abi fadnahuma fa'amuhu li abawaini fadi'a fadnahuma amun abin bahu salam wa hakada bamutikun fa'asoba wa ibnu akhin alal jududi qaddima wa ba'dahum muhdiqu man qata'taqa wallahi qad
ujubi biman qad sabaqa Kada biman yajubu wa bilabi ujub akan dijadi la ujubi wal ukhtu mithlul abi haitsu asobat li kulli man yajubu wa kujibat ba'da kulli baitu malin muntadim faradu yati thumma badudu rahim zaujun wajadatun awil ummu kada awladuha thumma syaqiqu fambida abahu wa ta'alanu min awladikum aw akuhu ma'ufa tutun bainahum wa dakarun masin fihi untalahu sama ila awladi ummin tabiu idhali jadi ma'ahumul anfa'ani sulfin taqasumi akhid wa inkul. Kelas. Kemarin sampai mana maknanya? Sampai abamu waj'alna 40. 41. Sekarang 42. Mustaroka itu kalau di itu jenengan di halaman mana ya? Mustaroka. Halaman 35 ya. Kemarin ini nyocokkan maknanya sama materinya meskipun belum sampai sini. Mustaroka itu ada zauj ditambah dengan atau bisa juga jadali atau juga bisa jadali ab ya. Pokoknya yang punya bagian 1/6. Lalu ditambah dengan adanya auladul akhun li atau ukhtun yang jumlahnya lebih dari 1. Lebih dari 1 berarti 1/3. Kemudian ditambah dengan akhun syakik atau boleh juga ditambah dengan ukhtun syakiko. Jadi ini masalah yang sangat spesifik ya. Masalah mustarokat ini masalah yang sangat spesifik yang jarang sekali terjadi. Tapi kenapa kok dibahas? Karena ada yang menyalahi adat, ada yang berbeda dengan kaidah, ada yang harus merubah kaidah, yaitu dalam masalah akhun syakik ya, nanti itu disamakan dengan yang akhun lium atau ukhtun lium, yaitu tidak memberlakukan lidzakari mithlu hadil unsay. Mestinya yang tidak punya kaidah lidzakari mithlu hadil unsay itu kan cuma auladul cuma akhun lium sama ukhtun lium. Tapi khusus di mustarokah nanti si akhun syakik maupun ukhtun syakiko itu disamakan bagiannya, tidak dihitung 2/1, tapi dihitung ada duruus, hitung jumlah kepala. Nah kemarin maknanya sampai 41. Nah, sekarang 42 ya. Wa dzakarun lan lanang. Saya baca maknanya mulai dari awal ya. Yaitu mustarokah itu apa? Zaujun anani zaujah, wa jaddatun lan anani jaddah, awil utawa jadali Kada kaya mengkono auladuha yaiku anak-anake al Thumma syakik nuli akhun syakik. Fambidan nuli nulisno sapa sira. Abahu ing bapake waja'alan ndadekno temen sapa sira ing aba min auladi saking auladil Berarti akhun syakik akhun li ukhtun li Ukhtu utawa dulur wadone nggih, dulur wadone sing syakik, ukhtun syakika. Ma'hu sartane sing syakik. Fathultun mongko pembagian 1/3 baina dalam antarane kabeh. Jadi semuanya dapat 1/3 sama rata. Wa dzakarun lan bagian lanang maksin fihi
maksin fihi sartane bagiane dzakar al unsa utawi wong wadon lahu keduwe dzakar sahmani rong bagian la auladi ora auladi ora akhun li ukhtun li intabihu sadara sapa sira kabeh sadara sapa sira kabeh. Yang jelas semua akhun nanti mendapat bagian sepertiga nanti ya ketika dihitung. Dan nanti ngitungnya adalah ada ru'us, tidak menggunakan kaidah yang lidzakari mithlu hadzal unsa. Lalu al-jadda wal ikhwa, ikhtar milih sapa sira. Ini ada al-jadd ditambah dengan ikhwa beberapa saudara. Ini juga kasus yang lumayan spesifik, tapi lebih khusus yang tadi. Kalau ini masih agak banyak yang ini. Al-jadd ikhwa ini. Ikhtar milih sapa sira li jadi kedue mbah makhum sartani ikhwa sartani pipira dulur al-anfa'a ingkang luweh akeh. Anfa itu dimaknani akfar di sini. Anfa ingkang luweh akeh min sultin saking bagian sepertelu. Nomor 1 disuruh milih bagian sepertiga. Takosumi akhin utawa mukosamah bagi rata karo dulur. Bagi rata karo dulur. Jadi dia sama ikhwan nanti dapat bagian sama. Jadi dihitung siham, dihitung ada terus. Wa in kurin lan lamun dibarengaken sapa jad bi sahibil fardi kelawan sahibil fardi ashabul furud. Famin sujil jami mongko saking 1/6 kabehane. Famin sujil jami ai mongko saking 1/6 sebagian kabeh. Sulusin bagian sepertelu baqihi sisane jami. Wa min taqasumi lan saking bagian muqasamah. Nanti ada yang disuruh milih 2 bagian antara sepertiga dan muqasamah, ada yang disuruh milih dari tiga pilihan, dipilih mana yang paling banyak. Wawalat wis enggak usah tak kakek. Pun sekarang dibuka materinya. Kalau yang materi asli kita sampai di ingkisar. Ingkisar ya. Kemarin ar-rad sudah, kemudian sudah saya ulangi juga, sudah di murojaah bahwa rad itu kebalikan dari kasus apa namanya? Bukan dari aul. Kalau aul itu asal masalah yang kecil menjadi membesar karena diambil dari jumlah siham. Kalau rad itu asal masalah ternyata lebih asal masalah titik-titik daripada jumlah siham. Ayo rad itu apa? Ayo. Lebih Loh. Baleni. Rad itu kan kebalikan dari aul. Kalau aul itu kan asal masalah kecil menjadi membesar. Asal masalahnya lebih kecil daripada jumlah siham atau jumlah siham lebih besar daripada asal. Nah, sehingga tinggal dibesarkan saja. 6 jadi 7, 6 jadi 10 itu kemarin. Nah, berarti kalau rad adalah kebalikan dari aul, berarti kalau aul asal masalahnya lebih besar. Lebih besar daripada jumlah siham. Sehingga caranya bagaimana? Dibagi 3, tergantung 3 kondisi ya. Ada yang bisyah yang 1 orang 1 jenis, maka semuanya diberikan pada dia. Ada yang bisinfi, yaitu 1 jenis lebih dari 1 orang, hanya 1 jenis saja, maka baginya gimana? Ada durus, dihitung jumlah kepala, dibagi rata, dihitung jumlah kepala, memperhatikan kaidah apa? Lidzakari mithlu hadzal. Berarti kata kuncinya itu, kalau bisinfi itu bagi rata, ngitung jumlah kepala, memperhatikan kaidah lidzakari mithlu hadzal unsayain, kecuali dalam masalah
auladil kecuali dalam masalah akun li atau ukhtun li karena dianggap semuanya sama. Boleh taga. Terus kemudian yang ketiga adalah ketika bisinfi fa'aktsar, yaitu lebih dari satu jenis, bisa dua maupun lebih. Yang nanti bisinfi fa'aktsar dibagi dua lagi, yaitu ada yang ma'adami ahadis zaujaini, yang tidak ada suami atau istri. Kemudian yang kedua ahadis zaujaini, yang ada suami atau istri. Kalau yang tidak ada suami atau istri, maka caranya tinggal dicoret, tinggal langsung jumlah siam dijadikan asal masalah baru, koyo aul. Jadi cuma bedanya asal masalahnya mengecil. Nah, kalau yang aul kan membesar. Kalau ketika roti yang bisinti fa'aktsar, yang ma'adami ahadi zaujaini menjadi mengecil. Tapi kalau yang ma'ahadi zaujaini, yang ada suami atau istri, maka caranya dihitung sendiri dihitung asal masalah sendiri terus balik ini mana lah ingkisar paham pagak wis berapa pertemuan itu wisan rot itu ingkisar. Dilihat sekarang masalah ingkisar, yaitu apabila terjadi jumlah siham tidak bisa dibagi adadul ru'us. Ini sebenarnya bukan jumlah siham tapi sihamnya. Kalau jumlah siham kan bawahnya, ini siham itu yang per persennya atau per sinfinya, per statusnya itu loh. Sihamnya nggak bisa dibagi adadul ru'us. Berarti nanti ada satu sinfi yang lebih dari satu orang. Ibnunnya ternyata 2, ternyata 3, padahal sihamnya cuma 1, loh. Atau sihamnya maka 7. Gak bisa dibagi tanpa menimbulkan angka pecahan. Ingat ya, dalam hitungan faraid yang konvensional seperti pondok kita ini, seperti pondok salaf, seperti kita, seperti kitab ini, tidak memberlakukan koma-koma, tidak memberlakukan pecahan-pecahan dalam siham. Siham harus angka bulat ya. Siham itu harus angka bulat. Pecahan itu nanti di furud muqaddaro. Furud muqaddaro memang harus pecahan 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Itu memang harus pecahan, memang dari Quran, dari hadis seperti itu. Tapi kalau asal masalah siham, jumlah siham tidak boleh ada angka pecahan, tidak boleh ada angka koma-koma, harus hitungan bulat. Ya kecuali kalau nanti tirkahnya sudah dibagi asal masalah terus dikalikan jumlah siham, nah itu sudah beda. Tapi dalam angka-angka yang ditentukan oleh mustalahatnya faraid, baik jumlah asal masalah siham maupun jumlah siham, tidak boleh ada angka koma. Sehingga kalau terjadi angka koma diselesaikan dulu. Itu terjadi masalah berarti. Seperti jumlah siham, ada jumlah siham 4. Maksudnya siham satu orang itu 4, satu bagian. Tapi dalam 4 ini jumlah kepalanya ada 3. Ibnun dapat asoba. Setelah dihitung siamnya ada 4. Bagiannya ibnun itu 4. Tapi ibnun itu isinya ada 4 anak laki-laki, gitu loh. Jadi siam 4 harus dibagi 3 orang, 3 anak, kan nggak bisa, nanti ada pecahan. Maka itu diselesaikan dulu. Dalam masalah ini asal masalah dibesarkan dulu. Kalau sihamnya dibesarkan supaya bisa membagi adadul ru'usnya siham, adadul ru'usnya sinfi, maka asal masalahnya ikut membesar supaya bisa selesai. Ingkisar terbagi menjadi 2. Ada yang ala sinfi faktar, yang gampang ala sinfi, yaitu satu macam ya. Sinfi itu satu macam, satu status, kayak ibnun, satu status gitu loh. Cara mengerjakan yang ala sinfi ya, yaitu membandingkan jumlah siham dengan adadul ru'us menggunakan 2 perbandingan, muwafaqah atau mubayana. Masih ingat ya muwafaqah mubayana? Ada berapa perbandingan untuk membuat asal masalah itu? Dibuka mana kitab? Dibuka kitab. Ada 4 pembagiannya ya. Buka mana awal. Cara membuat asal masalah. Nek dinadzomnya memang belum.
Tapi yang di materinya sudah, karena itu termasuk materi awal untuk mengerjakan faraid, harus tahu caranya membuat asal masalah. Mumasalah, terus mudakhala, terus terus mubah. Mumasalah itu nggak usah dihitung, karena angka penyebut pasti sama dengan asal masalah, langsung dijadikan. Nah, biasanya itu cuma satu orang, langsung mumasalah dibagikan antara sini sama sini sama, ya wis langsung dijadikan asal masalah, hanya satu angka. Tapi kalau mudakhala, satu penyebut bisa dibagi penyebut yang lain. 1/2 sama 1/4. Tuh, berarti kan 4 bisa dibagi 2 gitu loh. Tapi kalau muwafaqah, dia nggak bisa dibagi, nggak bisa dibagi, tapi punya wefik yang sama, punya angka pembagi yang sama. Seperti 1/6 sama 1/4. 6 kan nggak bisa dibagi 4, tapi dua-duanya bisa dibagi angka yang sama. Dibagi berapa? 2 caranya. Cari wefiknya. Kalau mubayana tidak sama, tidak bisa membagi, tidak punya wefik, sehingga harus dikalikan langsung. Gampang lek mubayana. Intinya sebenarnya gini loh. Ingkisar itu sihamnya kan nggak bisa dibagi, ada duruusnya. Maka jenengan harus mencari KPK-nya. Wis ngono ae. Entah caranya melalui muwafaqah mubayana nggak masalah. Yang penting kata kuncinya ya cari KPK-nya yang nanti berakibat mengalihkan semuanya, mulai dari asal masalah sampai siam-siam yang lainnya. Dan jangan terlalu besar. Itu kuncinya, kata kunci yang kedua. Jangan terlalu besar. Sebenarnya kata kunci yang kedua nggak seberapa perlu. Meskipun terlalu besar nggak apa-apa. Toh nanti hasilnya tetap sama. Cuma kangelan sampai akhirnya menggunakan kalkulator macam-macam. Wis. Contohnya ini, lihat. Langsung di bawah ini. Ada mayit meninggalkan ahli waris cuma 2 status. 2 status, bukan 2 orang, 2 status. Yaitu status pertama adalah ibunya. Status yang kedua adalah paman kandung. Paman kandung. Yang ternyata paman kandung ini adalah jumlahnya 4 orang, nggih, jumlahnya 4 orang. Sinfi itu status, satu status itu loh. Pamannya itu jumlahnya 4. Nek ibu kan 1 toh, enak. Nggak mungkin terjadi ingkisar di ibu, bapak. Jadi nggak mungkin terjadi ingkisar. Suami istri nggak mungkin terjadi ingkisar karena cuma 1. Nek zaujah mungkin. Nek istri mungkin karena bisa lebih dari 1. Kalau zauj nggak mungkin. Jadi abun, umun, terus jad sama zauj nggak bisa terjadi ingkisar. Nah, ketika dihitung ya kan awalnya dihitung normal dulu. 1/3. Amun sakit ya nggak ada ayah, nggak ada waris macam-macam, dia dapat asoba. 3 dibandingkan sama asoba, asal masalahnya 3 asal masalah. Mari mulai lagi bilang. Ya. Asal masalah 3. Terus kemudian sihamnya dapat 1, sisanya 2. Punyanya Amun Sakti. Nah, sihamnya cuma 2, padahal pamannya berapa? 4. 2 bagi 4 kan nggak bisa. Kalau 4 bagi 2 bisa. Kalau 2 bagi 4 nggak bisa. Ya ini namanya muwafaqah. Karena 2 angka yang sama ini 2 sama 4 nggak bisa dibagi. 2 dibagi 4 nggak bisa. Tapi dua-duanya punya wefik yang sama. Wefik itu punya angka pembagi yang sama. Yaitu 2 bisa dibagi 2. 4 juga bisa dibagi 2. Maka caranya wefiknya dikalikan ke semua asal masalah dan siap di bawahnya, semuanya. Nggak boleh cuma punyanya paman. Jadi karena wefiknya sama-sama 2, maka dikali 2 semuanya. Asal masalah 3 kali 2 6. Punyanya siamnya 1 kali 2 2. Punyanya paman 2 kali 2. Nah, kalau sudah 4 berarti kan sudah bisa dibagi siamnya.
Kalau siamnya paman ini 4, jumlah pamannya 4, berarti masing-masing berapa siam nanti? Itu loh caranya. Itu caranya gitu. Jadi nggak boleh ada siam koma atau pecahan, nggak boleh. Itu yang contoh pakai muwafaqah. Lihat contoh yang 31, halaman 31. Yang mubayana. Ada mayit meninggalkan ahli waris abun, ya nggak mungkin terjadi ingkisar ya. Dan 3 ibnun. Satu status ini 3 ibnun. Ketika dihitung abun 1/6, ibnun berapa? Selamanya asoba. Maka 6 diperbandingkan dengan asoba, asal masalahnya 6, siamnya abun 1, siamnya ibnun. Siamnya ibnun 5, tapi anak lanangnya ibnunnya berapa? 5 dibagi 3, enggak bisa. Dua-duanya juga enggak punya wefik yang sama. Maka langsung dikalikan 5 kali 3. Lihat. Yang dikali 3 tidak hanya 5-nya ibnun, tapi mulai dari atas. Mulai dari asal masalah. Jadi 6 kali 3 18, abun 1 kali 3 3, ibnun 5 kali 3 15. Kalau siamnya ibnun itu 15 dan jumlah ibnunnya 3, nanti masing-masing ibnun dapat siam berapa? 5. Nah, ini caranya. Sampingnya ada mayit meninggalkan ahli waris berupa dan 3 bintun. Ketika dihitung dapat 1/6, 3 bintun dapat 2/3, nggih. 6 dibanding dengan 3, asal masalahnya 6 mudakhalah, 6. Nya dapat 1 siamnya, bintunnya dapat 4. Siamnya bintun 4 harus dibagi berapa bintun? 3. 4 bagi 3 nggak bisa. Juga nggak punya wefik yang sama, nggak punya angka pembagi yang sama, maka langsung 4 itu dikali 3. Yang dikali 3 tidak hanya punyanya bintun, tapi semuanya mulai dari asal masalah dan siam yang selainnya itu. Jadi mulai dari atas. Sebelumnya kenapa kok diganti 5? Ayo, ada yang tahu? Apa itu? Mengecil awal sih. Terjadi rot-rot yang apa? Seneng aku lek gara ini. Ayo lah, pusing ya. Yang rot apa? Wong rot tadi banyak kok. Saksi, sinfi, faktar, ma'ahadami, ahli zaujin. Kurang. Pinter. Yang sinfi fa'aktar, yang ma'adami ahadizau jaini, sehingga jumlah siam langsung dijadikan asal masalah. Kok ono paku nang kene iki. Langsung jumlah siam langsung dijadikan asal. Jadi jumlahnya siam berapa tadi? 5 ya. Berarti diganti 6 diganti 5 dulu. Setelah diganti 5 ya, diselesaikan masalah aul atau rotnya dulu. Kalau ada masalah aul atau rot diselesaikan dulu. Baru nanti ketika dilihat ingkisarnya. Ketika dicek, siamnya bintun 4, padahal jumlahnya bintun berapa? 3. Maka terjadi ingkisar. Ketika terjadi ingkisar dan dicari apakah ini muwafaqah apa mubayana? Mubayana, karena 4 dan 3 nggak punya wefik yang sama, maka langsung dikali 3. Yang dikali 3 tidak hanya punyanya bintun, tapi mulai asal masalah dan siam-siam selain bintun. Mulai dari atas. 5 kali 3 1 kali 3 bintun 4 kali 3 12. Nah, ketika sudah 12 siam punya bintun dan jumlah bintunnya 3, nanti masing-masing bintun dapat pinter. Jika dalam satu kelompok ingkisar, dibaca yang bawahnya ya. Jika dalam satu kelompok ingkisar terdapat laki-laki dan perempuan, maka ini ya agak sulit lagi. Maka ada duruusnya menggunakan hukum gimana?
lidzakari mithlu hadil unthayaini. Kecuali dalam kelompok atau sinfinya auladul ya, akhun li ukhtun li Dan jika satu kelompok itu hanya laki-laki saja atau perempuan saja, maka adat ru'usnya langsung dihitung satu aja ya. Kayak tadi yang atas, lihat halaman 31 yang atas. 3 ibnun. Laki-laki semua nggih? Nah, semuanya dapat asobah nggih? Maka langsung dihitung satu orang. Jadi 5 dibanding 3 kepala langsung. Langsung 5 dibagi 3 kepala. Gak usah, ini kan ibnun laki-laki Ustadz, berarti harus 2. Berarti 5 bagi 6, jangan gitu, kebanyakan nanti. Ya memang tetap bener nanti, hasilnya tetap bener, tapi kegeden. Bintun, sampingnya, halaman 31, yang contoh atas itu. 4 dibagi 3 bintun, semuanya perempuan nggih, nggak ada campur laki-laki perempuan. Maka 3 bintun ya tetap dihitung 3, kepalanya 3. Nah, sekarang yang ada campuran laki-laki perempuan, lihat halaman 31 yang bawah. Ada mayit meninggalkan ahli waris zauja, kemudian ibnun, bintun 2 orang. Lihat, zauja dapat berapa? 1/8. Dapat berapa? Dulu ya, kalau saya belajar faraid itu kan saya sarankan pakai pensil jenengan. Terus kemudian jenengan itu tandai, kalau saya ya, saya tandai ini dilihat mananya dulu. Yang dilihat kan ininya dulu ya. Ya, pertama kan menentukan ahli warisnya ada zauja, ibnun, bintun, ditulis dulu ahli waris. Urutannya loh, urutan mengerjakan soal waris itu namanya ditulis dulu. Terus kemudian kita lihat di tabel, dapat bagian berapa? Bagiannya ditaruh di sebelah kanannya, nggih. 2, 1/3, asobah macam-macam ditulis sebelah kanannya. Nanti setelah itu diperbandingkan, cari asal masalah yang ditaruh di atas, asalnya gitu. Kemudian urutan berikutnya adalah mencari apa? Siham. Cari siham. Asal masalah dibagi penyebut kali pembilang, jadi siham. Asal masalah dibagi penyebut kali pembilang, seperti itu. Jadi jenengan harus tahu urutannya, tidak terus jadi gambar ini kok bacanya gimana? Tahu urutannya. Zauja 1/8, 1/6, ibnun dan bintun dapat asobah. Maka asal masalah 8 dibanding 6 dibanding asal masalah dibanding asobah 24. Jangan lihat jumlah adat ru'usnya, jangan lihat dulu. Dilihat perbandingannya dulu. 24 berarti siamnya zauja 24 bagi 8 kali 1 3, umun 24 bagi 6 kali 1 4. Punyanya yang asobat ibnun campur bintun 24, sisanya diambil 3 diambil 4, sisanya 17. Nah 17 ini kan harus dibagi 3 orang. Tapi 3 orang ini campuran laki-laki perempuan. Selain menentukan adat ru'us, juga kita menggunakan kaidah apa tadi? Lidzakari mithlu hadil unthayaini, sehingga laki-laki dihitung 2. Laki-lakinya ibnunnya 2, bintunnya 1, bintun 1. Berarti jumlah kepalanya berapa? 4. 17 harus dibagi 4. Ini muwafaqah apa mubayana? 17 sama 4 ini loh. Mubayana, karena 17 dan 4 tidak punya angka pembagi yang sama. Maka harus kali berapa? Kali 4 ya, dikali jumlah kepala itu dikalikan lagi. Yang dikalikan ingat tidak hanya yang terjadi ingkisar saja, tapi mulai dari atas, membesar semuanya. Kalau besar semuanya, kali atas dan semua siam yang di bawahnya. 24 kali 4 96, zauja 3 kali 4 12, 4 kali 4 16, 17 kali 4 68, awalnya 68 dibagi berapa? 2. 68 dibagi 4, karena jumlah kepala kan 4. 68 dibagi 4, masing-masing dapat berapa? 17 harusnya nggih. Tapi ibnun kenapa kok dapat 34? Karena dia punya jatah 2, paham nggih? Harus paham. Karena ini lek nang contoh masih enak jenengan. Kok lek wis nang soal kok bingung takon neh. Mirip seperti ini.
Mirip seperti ini. Sampingnya, terakhir nanti habis ini akan satu soal. Nek cukup waktu nih. Ada mayit meninggalkan abun, 7 ibnun, bayang no. 4 bintun, mbok subur anake 11. Wis. Ini bisa saja dari istri yang berbeda. Loh iya toh? Yang meninggal adalah enggak bisa ini. Enggak mungkin ini. Oh, bisa ya. Zaujnya yang meninggal. Zaujahnya sudah meninggal duluan, kemudian disusul zaujnya. Yang ternyata zauj ini sudah menikah dengan beberapa zaujah mungkin saja. Atau dari satu zaujah anaknya 11 bisa saja kok. Ya. Wes langsung. Umumnya dapat bagian 1/6. Abunnya ibnun ada bintun ada ibnun, semuanya dapat asobah. Oke, 6 sama 6. Ini namanya pembagian apa yuk? Perbandingan apa? 6 sama 6. Mumasalah, sama-sama 6 sama 6 ya. Sama-sama 6 sama 6. Berarti asal masalahnya langsung 6. Siamnya 1 abun, sisanya berapa? 4. 4 ini harus dibagi ke ibnun dan bintun. Ingat, menghitung jumlah kepala plus menerapkan kaidah lidzakari mithlu hadil. Berarti kepalanya dianggap berapa? 18. 18 itu ibnunnya dianggap berapa kepala? 14. Bintunnya dianggap 4 kepala. Ngonten nggih? Wis, awas ati bingung kan. 4 sama 18. 4 sama 18. Muwafaqah apa mubayana? Mubayana. 4 sama 18. Muwafaqah punya wefik yang sama. Yaitu berapa wefiknya? 2. Wefiknya berapa? 2. Wefiknya 2 ya. Sih. Mestinya kan dikali wefiknya. Ya, mestinya dikali. Lah apa kok ini dikali 9? Ayo. Ayo yang bisa jawab. Seneng aku. Ayo. Katanya tadi kalau muwafaqah, maka kayak tadi loh contoh yang halaman berapa tadi? Halaman 30. Lihat. Karena wefiknya 2, yang amun 4 itu loh. Maka harus dikali wefiknya. Lah ini mestinya kan harus dikali berapa? Wefiknya berapa? 4 sama 18? 2. Mestinya 2. 4 bisa dibagi 2, 18 bisa dibagi 2. Lapo kok nggak dikali 2? Nah, sampai ini ayo. Matematikanya, logikanya dipakai loh. Matematika itu ilmu logika, bukan ilmu klenik. Kok pakai perasaan? Kamu gak ada baper aja sama ini. Gak lagi melo-melo aja. Parah gak ada melo-melo gak ada. Pakai logika, ayo. Ya, saya tahu kalau 9 kali 2 itu tahu. Kenapa kok nggak pakai perkalian 2? Ngono loh. Pertanyaannya itu bukan 2 kali 9. Ya tahu aku apa itu. Apa? Apanya yang kekecilan? Yang dikali apanya yang kekecilan? Kurang sedikit, kurang. Tinggal kelengkapi dong. Ayo cepat. Jumlahnya itu lebih sedikit daripada Ayo yuk, kurang didik. jumlahnya Kurang daripada? itu yang 18. Nah, pinter. Karena kalau diambil perkaliannya adalah wefiknya 2, 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 kalau mulai kesuwen yang ngono iku lho. Mulai sempon nang kain laut sampean terus. Kak sakit apa kangen pulang kemarin? 4 kali 2 berapa? 8. Cuma 8. Padahal tugasnya Inkisar itu kan memecahkan yang 18 ini ya, memecahkan yang terjadi masalah. 8 dibagi 18 masih tidak bisa. Maka caranya adalah wefiknya
dikalikan si pembaginya itu tadi. W-nya 2, maka 18 dibagi berapa? 9, maka dikali 9. Caranya gitu. Sama-sama muafakoh ini, tapi caranya ada yang dikalikan si W-nya. Kalau paman tadi enak langsung. Ada yang dikalikan pembagi dari W-nya. Jadi angka adat ruusnya yang 18 dibagi W-nya. Berapa? 2 tadi ya. Hasilnya 9. Nah, 9 itu digunakan untuk mengalihkan mulai asal masalah sampai ke bawah. Dikali 9 semua. Asal masalah 6 kali 9 54. 1 kali 9, Abun 1 kali 9, terus Ibnu Bintun 4 kali 9 36. Harus dibagi berapa? 18. Harus 36 bagi 18 berapa? 2. Ingat ya, Ibnun jumlahnya 7, tapi ngitungnya berapa? 14. Sedangkan per satu orang dapat siam 2. Satu orang dapat siam 2. Maka Ibnun berhak mendapat siam berapa? 28. Nanti masing-masing Ibnun berapa? 4. Pinter, iya kan? Iya enggak? Ya. Bintun dapat berapa? Kok 1 sih? Si Bintun kan dapat 8, tapi jumlahnya Bintun 4. Tadi masing-masing siam berharga 2. Berarti berapa? Iya, masing-masing 2. Ngoten nggih? Wis, kayaknya nggak cukup ini kalau mau jangan soal. Besok ngelune bareng sing arek takfid ae. Cek bareng ngelune sama arek takfid. Nah, kok sama cerita wae ngerjakan cerita itu 4 bulan sekali. Selap. Salah boyong. Lihat halaman 45. Persiapan ya. 45. Lihat 45 itu ya, dilihat yang nomor 1 itu masih yang apa namanya yang ala sinfi, itu masih yang ala sinfi ya. Ini belum yang ala sinfi fakta. Oh, ala sinfi fakta tambah keren tambah. Terus kemudian yang nomor 1, nomor 2, 3 dan 4 interjun. Kotor lagi. 1 sampai 4 ya, dilihat ya. Anginnya nanti tak bakar dulu ya, sih dilihat besok biar nggak kaget. Enggak kaget. Yang nomor 1 sampai nomor ini banyak yang ala sinfi masihan ini. Belum yang sinfi alfa akbar, belum ini. Oh ya, buahnya ini. Yang ala sinfi masih buahnya ini. Sampai nomor 12 saja masih ala sinfi ini. Ya wes, besok dipelajari yang nomor 1. Coba dikerjakan dulu, oret-oretan pakai pensil biar gampang ya. Nomor 1 sampai nomor 5 saja. 1 sampai 5. 1 sampai 5. 1 sampai 5. Jadi besok kita mengulang yang keterangan ingkisar ala sinfi, belum yang fi'il al faktar, kemudian langsung praktek yang
nomor 1 sampai nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakati wa binal husna bi hurmatihim wa misna bi wa mu'afatihim minal Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.